pelapor utama, saudara JKW tadi ya. Nah, dia harus hadir. Dan kalau yang saya dengar tadi dari Pak Ahmad Kosinudin ya, bahwa dia katanya sakit ya, katanya ya, tapi hadir di salah satu. Nah, di sini katanya. Jadi memang orang-orang ini semua sangat pandai menyebar rumor ya. Jadi hanya informasi-informasi yang dari samping, yang boleh jadi dia sendiri yang kadang-kadang bahwa Pak Jokowi sakit, padahal Pak Jokowi sehat-sehat aja. Nah, bayangkan ini apa yang dilakukan oleh para kucluk ini, para pencoleng ijazah Pak Jokowi. Yang anehnya adalah karena ada juga yang meyakini orang ini sudah ngodabrus, sudah banyak mengeluarkan kebohongan karena ini katanya. Nah, artinya informasi yang didengar, dan sekali lagi boleh jadi dia sendiri yang membuat informasi itu untuk disebar. Jadi seolah-olah nanti ini penyidik itu merasa sebelah sahabat. Seolah-olah penyidik ini betul-betul bekerja untuk Pak Jokowi, sebagaimana narasi yang selama ini digembor-gemborkan di luar. Hari ini akhirnya Roy Panci hadir ke Polda Metro Jaya, diundang sebagai tersangka sahabat ya. Jadi artinya kasus yang melanda Roy Suryo CS ini sudah ada titik terang. Tetapi di sini Roy Suryo mencak-mencak. Kenapa mencak-mencak? Mempertanyakan Pak Jokowi, kenapa bukan dia lebih awal diambil keterangannya. Nah, inilah kode bola Pak Roy Suryo atau Roy Panci, mantan menteri yang tidak menghafal lagu Indonesia Raya. Padahal seharusnya Roy Panci ini tahu bahwa yang namanya penyidikan itu sangat tergantung dengan skenario daripada para penyidik atau strategi daripada penyidik. Nah, seperti apa pernyataan Roy Panci ini yang didampingi oleh Tompel? Coba kita simak dulu videonya. Saya tidak ingin ulangi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ahmad Kosinudin ya, koordinator non litigasi, sembari kita menunggu koordinator litigasi Pak Petrus Celestinus dan juga nanti penjelasan dari kuasa-kuasa hukum kami dan juga dari prinsipal yang lain ya. Maaf. Ya, banyak banget itu. Ya. Jadi yang pertama adalah benar bahwa hari ini karena saya adalah yang prinsipal, jadi kami yang kemudian dibela oleh beliau-beliau ini, jadi kami patut dan wajib datang. Oleh karena itu, ya. Itu dengarkan. Jadi per tanggal 21 Juli bulan ini Kosinudin itu ke Polda Metro Jaya. Ya tentu apalagi kalau bukan untuk dimintai keterangan terkait dengan ujaran kebencian, fitnah, hoax yang dia lontarkan di media sosial dan beberapa podcast ya. Nah, coba kita lanjut bagaimana kode bola Roy Suryo mengeluarkan pernyataan di depan Polda Metro Jaya. Saya pun mengatakan kami selaku quote and quote terlapor itu sudah siap 11.000 triliun persen siap. Nah, di sinilah ya kesembuhannya, 11.000 triliun katanya siap. Ya, itulah salah satu cara orang untuk mengimbangi dia punya rasa gundah itu, atau mengimbangi para netizen pendukungnya, ya seolah-olah tetap semangat, seolah-olah bahwa dia akan lepas dari jeratan hukum ini. Dan sekaligus ini mungkin strateginya si Roy Panci ke para penyidik, agar para penyidik mungkin berpikir keras untuk mentersangkakan Roy Panci. Tapi saya punya keyakinan sahabat, dalam proses ini Roy Panci akan menjadi tersangka, yakini itu. Lapor itu sudah siap 11.000 triliun persen siap untuk hadir ya. Tetapi sama seperti tadi yang disampaikan Pak Ahmad Kosinudin, dalam perkara ada yang melapor, seharusnya pelapor itu duluan yang diperiksa ya. Pelapor itu duluan, urutannya begitu, dalam UHAP urutannya juga begitu. Jadi tidak lazim, tidak umum, bahkan aneh jika pelapornya, saya makanya juga tanya, kenapa pelapornya belum diumumkan untuk diundang atau dipanggil ya untuk datang ya, karena dalam perkara ini saja sebenarnya sudah ada yang main-main dari. Nah, di sini dia. Jadi dia merasa keberatan karena Pak Jokowi belum diundang katanya oleh Polda Metro Jaya. Nah, sekali lagi bahwa itu sangat tergantung dari skenario atau strategi daripada para penyidik. Bisa saja dia dahulukan, bisa juga dibelakangkan. Dan saya punya keyakinan ketika Pak Jokowi dulu datang membawa laporan, membawa ijazahnya itu waktu ya yang dia tenteng, itu di situ sudah dimintai keterangan. Jadi tinggal memang Roy Suryo ini
dan kawan-kawannya, para kucul-kucul yang tentu dimintai dalam posisi untuk menaikkan dirinya sebagai tersangka. Nah, masih penting ya, karena dia masih bisa pulang. Harusnya ini sudah pakai baju orange keluar ini. Nah, coba kita lanjut ini. Ini dia persoalkan lagi adanya pelapor yang mencabut laporannya atau tidak hadir pada saat dimintai keterangan dari penyidik Polda Metro Jaya. Itu serius. Satu lagi serius lagi yang Kapriani. Kapriani sama satu lagi yang Karahian itu. Itu tidak serius. Polda harus mengumumkan juga bahwa ada pelapor yang tidak serius, sudah lapor, capek-capek Polda itu melakukan proses undang klarifikasi, ternyata pelapornya malah nggak hadir. Ya. Nah, jadi di sini dia playing victim. Jadi seolah-olah Roy Suryo ini mau ngasihani penyidik katanya yang capek-capek ya, mengundang klarifikasi karena memang ada dua katanya yang pelapor itu, dan itu juga sudah pernah diumumkan oleh Polda Metro Jaya sebenarnya, bahwa ada dua pelapor yang tidak hadir pada saat diklarifikasi, dan itu memang sampai hari ini belum jelas apakah dia mau mencabut laporannya atau bagaimana. Tetapi saya kira itu tidak penting, jadi itu hanya alibi bagi Roy Suryo lagi sebenarnya untuk membangun wacana liar, membangun narasi, mengalihkan perhatian masyarakat, mengalihkan perhatian netizen. Yang pasti bahwa ada 5 pelapor yang lain termasuk Pak Jokowi itu sudah masuk pada ranah penyidikan berkasnya, dan kalianlah yang bakal menjadi tersangka. Saya kira itu yang penting Pak Roy. Jadi jangan nyerempet ke sana kemari mengurusi urusan para penyidik. Keliru Anda. Mangkir, harus sebutkan juga sama dong, pelapornya mangkir. Ya, sehingga tidak terjadi, sudah ada 2 sebenarnya pelapor. Jadi 2 itu kalau dibanding ada 6 itu sepertiga dari pelapor itu gugur. Sebenarnya harus dinilai ini. Kalau sudah ada sepertiga yang tidak meneruskan, kan kasihan Polda Metro Jaya, uang negara sudah dihabiskan untuk membuat berita acara klarifikasi mereka, ternyata mereka tidak ada. Yang kedua, nah itu dengar kan kasihan uang negara. Jadi seolah-olah dia sangat prihatin dengan uang negara katanya yang dibuang-buang untuk melakukan proses penyelidikan, tapi ternyata orang yang melaporkan itu main-main karena dia tidak datang. Nah, itu yang saya maksud ya. Jadi memang Roy Suryo ini mulutnya pandai untuk mengotak-ngatik informasi-informasi yang itu juga belum tentu benar. Artinya begini, saya kira ranah penyidik, ranah Polda Metro Jaya untuk menyampaikan dan memberikan informasi ke publik terkait dua orang yang tidak datang pada saat dipanggil, dimintai keterangannya, kesaksiannya, atau dimintai keterangan atas laporannya. Bukan kamu yang mengomentari itu seolah-olah bahwa kamu ini penyidik. Jadi disinilah Roy Suryo. Sekali lagi dia berupaya keras bagaimana menggiring opini agar masyarakat itu tidak fokus terhadap masalah Roy Suryo. Adalah soal pelapor utama saudara JKW tadi ya. Nah, dia harus hadir, dan kalau yang saya dengar tadi dari Pak Ahmad Kosinudin ya, bahwa dia katanya sakit ya, katanya ya, tapi hadir di salah satu. Nah, di sini katanya. Jadi memang orang-orang ini semua sangat pandai menyebar rumor ya. Jadi hanya informasi-informasi yang dari samping yang boleh jadi dia sendiri yang kadang-kadang bahwa Pak Jokowi sakit, padahal Pak Jokowi sehat-sehat aja. Nah, bayangkan ini apa yang dilakukan oleh para kucluk ini, para pencoleng ijazah Pak Jokowi. Nah, yang anehnya adalah karena ada juga yang meyakini orang ini sudah ngodabrus, sudah banyak mengeluarkan kebohongan karena ini katanya. Nah, artinya informasi yang didengar, dan sekali lagi boleh jadi dia sendiri yang membuat informasi itu untuk disebar. Jadi seolah-olah nanti ini penyidik itu merasa belah sahabat. Seolah-olah penyidik ini betul-betul bekerja untuk Pak Jokowi, sebagaimana narasi yang selama ini digembor-gemborkan di luar. Nah, ini kita lanjut. Salah satu kongres partai. Yang paling menarik lagi, saya juga dengar konon dia meminta atau memohon, saya nggak tahu, penyidiknya yang datang ke Solo. Ini luar biasa. Nah, ini konon, dengar kan? Konon katanya dia meminta bahwa Pak Jokowi meminta agar penyidik yang ke Solo, coba bayangkan. Padahal ini kan belum tentu. Kenapa? Karena bukan penyidik atau Polda Metro Jaya yang merilis informasi itu. Jadi sekali lagi bahwa apa yang disampaikan oleh Roy Suryo ini bersama dengan Tompel ini adalah karangan bebas. Jadi untuk mengalihkan pikiran masyarakat bahwa memang Jokowi ini adalah
orang yang memiliki masalah terkait soal ijazahnya. Yang kedua, bahwa memang polisi ini bekerja untuk Jokowi, bukan untuk rakyat Indonesia. Itu yang dia mau giring sebenarnya. Jadi sengaja melemahkan kerja-kerja para penyidik di Polda Metro Jaya. Coba kita cek lagi ya, apa yang disampaikan oleh si mulut comberang ini. Kita Indonesia itu menganut equality before the law. Ya, semua sama di mata hukum. Katanya dia sudah warga negara biasa. Ya, kalau warga negara biasa, ya hadir selaku warga negara biasa ke gedung Polda Metro Jaya. Jangan kemudian dia enak-enak ada di sana ngaku alasan sakit. Tapi sekali lagi, kami akan siap kalau dia diperiksa dulu. Ya gitu. Kalau sebelum dia diperiksa dulu itu namanya pelanggaran. Dan sebenarnya beberapa saksi pelapor itu juga saya dengar beberapa juga belum hadir. Jadi tidak bisa dipaksain begitu saja. Ya. Oke. Nah, jadi seperti itu situasinya ya. Roy Suryo ini seolah-olah mau mengatur penyidik. Sekali lagi bahwa apapun yang dilakukan penyidik selama itu masih berdasarkan protak yang ada, itu adalah bagian daripada skenario. Mau mendahulukan pelapor, mau mendahulukan terlapor, urusannya penyidik. Karena memang penyidik harus satu tertentu, dia harus subjektif berdasarkan pendekatan metodologi yang selama ini mereka sudah jalankan dengan baik. Tetapi lagi-lagi Roy Suryo di sini berupaya sebenarnya menggiring opini. Sekali lagi menggiring opini, menyesatkan publik bahwa Pak polisi ini, khususnya para penyidik di Polda Metro Jaya itu berpihak kepada Pak Jokowi. Sampai-sampai dia mengarang bebas. Katanya mendengar informasi bahwa Pak Jokowi meminta agar penyidik yang ke Solo. Ini kan belum tentu benar. Yang kedua, bahwa Pak Jokowi sakit. Padahal nyata-nyata Pak Jokowi tidak sakit, karena tadi malam juga kita lihat bagaimana videonya, bagaimana dia menghadiri Kongres PSI, bagaimana dia menjamu Pak Prabowo di kediamannya. Nah, lagi-lagi apa yang dilakukan Roy Suryo ini, sahabat, sebagaimana yang selama ini dia lakukan, itu mencoba menyesatkan informasi. Jadi keluar dari substansi permasalahan yang ada. Intinya bahwa hari ini Roy Suryo menghadiri panggilan Polda Metro Jaya, itu artinya dalam waktu dekat dia akan pakai baju oranye bersama dengan teman-temannya yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.